Oke Pak, tadi kan saya sempat refresh nih, bahwa dari tengah bulan lalu kan kita udah sempat bahas bahwa efek dari SVB, Signature Bank, First Republic ini kan so far contained. Credit Suisse so far contained, Contain. seperti yang kita expect ya. Skenario so Dan far tidak contain. ada Ya. katastrofik, Nggak tidak ada ada katastrofik katastrofik event. so far. Ya. Iya, dan benar. Nah, di sini no Iya. news is a good news No gitu news kan is Pak, a good news. Benar selama sekali. 2 minggu terakhir ini. Dan hari ini juga kita menyambut data CPI Amerika. Ini yang menarik nih Pak. Dari data CPI Amerika ini saya lihat konsensus di Bloomberg, ini udah banyak analis yang mempredik ke 4,8% nih Pak CPI-nya. Which is dari 6% turun ke 4,8%. Dengan kata lain, itu real interest rate Amerika langsung positif. Iya, benar. Real interest rate Amerika udah positif ya. Sebenarnya juga kalau sekarang kan ekonomi Amerika udah melambat juga ya. Jadinya harusnya sih udah mulai ini ya. Betul. Jadinya ini saat ini market itu udah mulai lihat kayaknya memang Fed pivot yang ditunggu-tunggu dari beberapa bulan terakhir itu udah makin kelihatan sebenarnya sekarang. Dan kalau memang dampak katastrofik Betul. dari krisis yang kemarin itu beneran nggak kejadian, yang so far itu well contained, krisis itu hanya ada merupakan krisisnya di Amerika, tentunya ini akan menjadi sign yang bagus juga untuk emerging market asset. Kira-kira gitu kondisinya sekarang kok. Oke. Nah, kita kan tahu juga Pak, beberapa minggu ini kan sangat rame. Ini si Jinping ini safari nih Pak, keliling ke Prancis, ke Malaysia, ke Rusia, keliling ke Arab Saudi, ke India, dan BRICS, mata uang BRICS yang sudah sempat direncanakan sejak tahun 2011, ini kan kembali jadi headline Pak. Dan kita juga tahu, kita juga sebetulnya udah prediksi bahwa US dollar juga akan melemah, di mana DXY sendiri sesuai target sekarang berada di area saya tulis bawahnya 101,5 sampai 102,5, dan peluang tetap intact menurut saya sih break ke 96 Pak secara teknikal. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini Pak, resesi Amerika dan kehancuran US dollar, seberapa safari Xi Jinping dengan didengungkannya. Yes. Oke. Nah, seberapa relevan sih Pak antara fenomena BRICS yang kembali didengungkan dengan realitas di market bahwa sebetulnya USD ini oke, mungkin pelan-pelan hegemoninya akan bergeser, tapi tidak akan dalam waktu atau tidak seperti yang dibayangkan orang-orang, wah tahun ini panik selling dan US dollar tiba-tiba pecah ke 12.000 atau 11.000. Kalau menurut saya sih kok kayaknya ini drama yang susah terjadi nih, kira-kira gimana? Itu sebenarnya ceritanya kalau kita lihat dedolarisasi, sebenarnya dedolarisasi ini yang sudah menginginkan hal ini udah lama ceritanya kok. Kayak mata uang BRIC dan lain ini kan udah ceritanya dari awal 2010-an ini ceritanya. Tapi memang buat ngegeser dominasi dolar ini sebenarnya itu sangat nggak gampang ya sebenarnya. Nah, karena ada satu peran waktu itu yang mungkin sering diobrolin juga, peran dari Amerika, US dollar di perekonomian dunia itu ada dua hal, yaitu supplier terbesar demand, merupakan provider daripada demand, itu konsumen terbesar, dan kedua adalah penyedia aset keuangan terbesar di dunia, yaitu US Treasury Pak. Nah ini dia yang merupakan US Treasury ini adalah kalau ada kejadian apapun, itu akan menjadi tempat orang itu ya, investor di mana-mana itu lari dan masuk ke sana. Kenapa? Karena pasar keuangan Amerika itu sangat terpercaya dan juga barangnya itu cukup Pak. Barangnya cukup, marketnya liquid. Saya masuk sekarang, keluar besok atau 5 menit lagi saya masuk, tektokan 5 menit, 10 menit aja bisa di US Treasury Pak. Fraksi harganya jelas. Nah, tapi jadinya kalau aku justru lihatnya PR dari cerita dedolarisasi ini ke depannya, yang saat ini masih dibahas oleh Xi Jinping, baru sebatas bilateral local currency agreement yang itu hanya untuk menangani transaksi current account Pak, transaksi perdagangan, transaksi aliran barang, jual
beli modal belum diadres sama sekali. Padahal penggunaan US dollar di dunia itu 70% itu untuk aliran modal sebenarnya. Tiba-tiba ada risk off Betul. rupiah melemah, risk on rupiah menguat. Semuanya fenomena US dollar sebenarnya. Kalau itu belum diadres, saya lihatnya akan selalu ada usaha dedolarisasi, tapi dolar ini kalau mau ditinggalin, aku lihat jalannya masih panjang ya. Walau memang tahun ini kalau mau cerita isu dedolarisasi, ini emang seksi kok. Karena secara fundamental pun, seperti yang kita obrolin berbulan-bulan, dolar itu memang arahnya itu harus turun. Betul. Kalau memang udah arahnya turun kan cerita bisa Betul. dibikin apa aja kok. Anything yang sesuai masuk, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya setuju nih, Pak. Karena seperti yang tadi Pak Farul bilang, kasarannya Amerika ini tuh jualan duit, gitu kan. Sedangkan Cina ini masih jualan barang dan jasa. Cina ini belum menjadi pedagang duit. Sehingga apa? Mindset dari pedagang duit sama Beda, pedagang barang dan jasa ini beda. Pedagang barang dan jasa ini selalu pengen mereka punya mata uang itu stabil. Karena mereka nggak mau demand-nya terganggu hanya karena mata uang mereka menguat. Barangnya jadi mahal dan tidak bisa berkompetisi kan gitu, Pak. Ini kan mindset negara produsen. Mindset negara seperti Jepang, produsen lama lah kita ngomong. Dan sekarang juga ada di Cina. Nah, selama Cina belum dagang duit, ya kita jangan berharap ada mata uang pengganti US dollar karena itu harus yang bisa menggantikan cuma Cina dan Cina harus shifting dari dagang impor jadi dagang duit. Masalahnya Cina sendiri ini sebagai konsumen dagang duit terbesarnya. Benar sekali, Amerika, Pak. Kan gitu, dan Pak. mengubah konsumen dagang duitnya benar. Pada dasarnya Cina tiap dapat surplus itu surplusnya itu diparkir di US Treasury kok. Kalau Cina nggak beli US Treasury, kalau supply US Treasury itu nggak ada, Cina nggak beli US Treasury, Yuan itu menguatnya drastis. Penguatan drastis Yuan, nah ya itu mereka harus dapat surplus, dapat uang supaya Yuannya nggak nguat, dolarnya harus dikeluarin lagi, beli aset di luar negeri. Kan kira-kira seperti itu ya, langkah untuk mempertahankan nilai tukar. Nah, benar kayak Kobela tadi, kalau belum bisa give up mindsetnya mau jualan barang nggak. Dan ini sayang sekali tidak sesuai dengan target dari pemerintah PRC yang masih menginginkan punya visi made in China 2025. Itu tidak inline sama dedolarisasi. Tidak inline sama sekali. Betul. Makanya banyak orang ini sebetulnya mengesampingkan fakta-fakta bahwa ya gimana-gimana untuk memaintain yuan yang selama ini nggak gerak, ya itu dia harus beli US Treasury. Makanya konsumen terbesarnya ya China. Dan bayangin aja, Pak, kalau misalkan terjadi dedolarisasi, tiba-tiba dolarnya devaluasi katakanlah 30-40%. Itu kan sama aja Cina kayak bakar duitnya 30-40%. Benar. Jadinya kalau seandainya ini juga penurunan, kalau seandainya ini juga yang mesti di-maintain. Ini agak berlawanan dengan dengan pemahaman awam. Kalau awam mikir, nilai tukar dolar turun bagus dong, kita bisa beli dan lain-lain, dolarnya hancur. Kan kita harus lihat adalah siapa pemegang terbesar US Treasury ini. Yang akan rugi kalau US Treasury ini dolar ini turun, itu adalah reserve yang dimiliki oleh BBOC alias bank sentralnya Cina. Kira-kira kayak gitu. Ya. Bank sentral China itu kira-kira yang juga mesti kita consider. Jadinya menurut saya dedolarisasi selalu diinginkan. Even Amerika sendiri menginginkan terjadinya dedolarisasi itu kok. Kalau berhasil dedolarize, China jadi negara defisit, Amerika jadi negara surplus. Yang didengung-dengungkan pas zamannya trade war Donald Trump, Amerika mau jadi negara surplus, pada dasarnya implicitly mereka juga ingin de-dollarize the economy global. Pada dasarnya kira-kira seperti itu. Tapi sebetulnya kan spiritnya Trump kan pengen mereka jadi negara produsen mau nggak mau harus jadi de-dollarize the world economy. Itu kira-kira. Ya. Jadi ya memang ini sebetulnya yang orang-orang terlalu melihat secara global aja, Pak. Ya saya percaya mungkin
by anytime seperti dulu pound sterling mendominasi mata uang dunia, tiba-tiba digeser oleh US dollar. US dollar akan digeser oleh mata uang lain, entah itu BRICS atau China Yuan, might be, tapi nggak dalam waktu 5-10 tahun lah. Menurut saya, Yes, 5 tahun ke depan benar. aja Nah, belum tentu. dan syarat utamanya yang harus kita lihat, harus ada perubahan mindset ini kok, mindset dari negara-negara ini. Kalau negaranya mau besar, mau jadi jualan uang kayak Amerika, berarti kita nggak kontrol itu, Betul, negara betul. itu harus bisa give up their surplus. Pertanyaannya, the Betul. BRIC nation itu, seperti China dan negara-negara lainnya, itu mau give up their surplus nggak? Karena saat ini, karena account defisit dunia itu 30%-nya itu Amerika Serikat. Impor dunia itu sekitar 25% itu ke Amerika Serikat aja. 1/4 dari total global demand kok, kira-kira. Kalau itu berubah, aku nggak bisa kebayang. Kayaknya turbulensi yang akan terjadi itu luar biasa tinggi. Dan kalau itu terjadi, sayang sekali pasar kita nggak bullish. Berbeda dengan kejadian yang lagi Betul, kejadian betul. sekarang. Kalau aku ngelihatnya sekarang, dolar turun, ada isu-isu dedolarisasi, tapi nggak dedolarize. Betul, betul. Karena ya kita harus tahu sendiri, Amerika walaupun gitu-gitu itu konsumernya gede. Seperti yang tadi Pak Fahrul bilang, 25% demand ada di Amerika. Kalau mereka sampai kehilangan daya beli dengan uangnya yang turun katakanlah 40-50%, ya mereka akhirnya akan memproduksi Yes, barang benar. sendiri, mereka nggak akan impor. Yang akan kejadian adalah ini ya, orang kalau mau terjadi dedolarisasi, ini aku selalu bilang be careful of what you wish. Karena banyak banget kan orang punya campaign Ya, macam-macam. Kalau ketika dedolarisasi itu terjadi, berarti itu nilai dolar itu turunnya lumayan drastis. Berarti kita akan mengalami US inflation itu bisa 15-20% kok. 15-20%. Oke, produsen exactly. itu semuanya balik ke Amerika. Kita akan punya iPhone yang benar-benar made in California. Selama ini kan desain in California, made in China, kan gitu kan? Kita akan punya iPhone made in California tapi harganya 160 juta mungkin. Nggak bisa lagi beli iPhone 20 jutaan, kan? No. Kalau kasusnya kayak gitu. Ya, orang lupa, Pak. Orang lupa atas collateral damage dari dedolarisasi Panjang, ini panjang sebetulnya ceritanya. panjang. Nggak cuma sesimpel, nggak cuma sesimpel semua orang, wah nanti ini dolar bakal digantikan, bakal digantikan. Yes, dolar bearish. Tapi ingat, seberis-berisnya dolar, itu selalu ada batas bawah dan Yes, batas atas. Sebulis apapun dolar selalu diintervensi dan seberis apapun dolar selalu diintervensi. Karena apa? Semua negara itu punya eksportir dan importir. Semua punya kepentingan. iya benar sekali kok. Pada dasarnya kita sebenarnya mau ngebaca pergerakan currency ya, kita ngebaca aja. Tahun ini yang mau diservis siapa? Siapa yang mau dibikin senang? Mau dibikin Betul, senang eksportirnya kah? Importir betul, kah? Lagi betul. mau sektor real apa sektor keuangan? Kita harus bahas ini kira-kira arahnya kemana itu. Betul, 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 betul. Nah, sekarang kan kita udah agree nih Pak, bahwa dolar memang trennya melemah, melemahnya terbatas, dan kita bisa manfaatin ranking yang cukup lebar ini untuk trading dolar fisik Iya. nih Pak. Ini kan menarik nih Pak, jarang-jarang kita bisa trading dolar fisik, spreadnya 5%. Ya, lumayan cakep sih sekarang. Benar, benar. Nah, kembali ke laptop nih Pak. Kan kita udah setuju bahwa memang dolarisasi nggak akan terjadi in the meantime, ya kan? In the future ya nunggu perkembangan China sampai mereka bisa give up their production line lah, sampai mereka jualan duit. Nah, kembali ke forecast data inflasi Pak. Ini konsensus punya forecast 4,8% ini menurut Pak Fahrul realistis atau Kalau over aku optimis? lihatnya udah sisi optimis ya. Gara-gara sebenarnya itu ngelihat year on year itu pertambahan harga minyak itu udah nggak naik. Udah mulai nggak turunan. Itu karena itu market itu Oke. lumayan optimistis. Tapi di sini kita harus sadar bahwa core lebih lihat itu lebih lihat core bisa aja itu dorong 4,8. Kalau core inflation Amerika itu masih sticky di 5.5 to 5.6, turun ke 4,8 itu tidak akan sustain. Sama-sama
kita ketahui bahwa kondisinya sampai Betul. sekarang harga minyak itu nggak bisa turun lebih dalam daripada 70 kan. Kemarin sampai 70 kembali lagi Betul, kan. dan kita harus tahu, Pak. Dan kita harus tahu harga $70 itu udah menghabiskan Yes, reserve oil benar. Amerika seberapa gede. Reserve oil Amerika udah dikeluarin segitu banyak, sampai mereka sekarang hampir nggak punya reserve, harganya cuma bisa turun ke 70. Begitu OPEC Plus ngomong mau cut sukarela produksi, rebound ke 80, 85. Jadi dia gelontor barang, istilahnya ini nge-short barang nih, udah habis-habisan, tinggal diklik, Iya, di benar. counter, Pak. Dan fakta bahwa minyak ini udah under investment berat, under investment parah, ini yang menyebabkan menurut saya kalau Amerika terus melakukan intervensi terhadap harga minyak, sebetulnya itu Amerika kan Yes. menggarami lautan. Pada saat seperti itu jadinya nggak bisa lama-lama juga. Karena itu, aku berpandangan memang inflasi akan turun. Bisa aja benar konsensus 4,8 malam ini. Mari kita lihat setengah jam lagi bukan angkanya keluar. Tapi fokus harus lebih ke core inflation ya sebenarnya. Core inflation ini yang akan menentukan nanti the Fed itu beneran bisa pivot cepat atau enggak. Karena masa market sekali lagi saat ini itu overly antusias. Again, market itu Yes, pricing in exactly. tahun depan Fed Fund Rate itu 2,75% kok. Udah 250 basis point cut dari Fed Fund Rate yang sekarang. Itu dalam sekali kok. Aku nggak tahu tuh pergerakan market selanjutnya ditentukan ekspektasi ini. Ekspektasinya yang udah serendah itu masih bisa turun lagi atau masih ada kenaikan. Kalau aku sih melihatnya, bakal mungkin Iya. sampai bulan Mei ini akan ada sedikit adjustment, akan ada sedikit goyangan, tapi kalau ngelihat kondisinya itu mungkin bisa jadi bottomnya market di tahun ini. Itu aku melihat.